Halo semuanya, balik lagi sama gua Al. Setelah kemarin kita bercanda-bercanda terus nih, kasih contoh-contoh cara mengelola risiko dan lain-lain. Sekarang gue pengen ngasih materi yang rada serius deh. Tapi sebelum gue lebih jauh bahas risiko itu apa, sekarang ada kayak gue pengen ngasih tahu kalian nih, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang benar itu adalah risiko ya, bukan resiko, pakai i bukan pakai e. Jadi buat kedepannya kalian yang udah nonton video gue jangan sampai salah kalau lagi bikin PPT, bikin artikel atau semua jangan sampai salah ya. Malu, guanya malu. Oke, selanjutnya banyak banget nih persepsi di kalangan-kalangan masyarakat Indonesia atau semuanya di dunia yang masih belum bisa bedain apa itu risiko dan apa itu masalah. Contohnya misalnya gini, ada yang bilang risiko itu skalanya kecil, masalah skalanya besar. Salah itu salah. Ada lagi yang bilang risiko masih bisa dikelola, masalah udah nggak bisa dikelola. Ini baru salah juga. Yang benar itu, menurut SNI ISO 31000/2018, risiko adalah efek dari ketidakpastian terhadap sasaran. Oke, dari definisi yang tadi gue sebutin, ada 3 kata kunci penting: efek, ketidakpastian, dan sasaran. Apa itu efek? Efek merupakan deviasi dari apa yang ingin kita capai, dari apa sasaran kita. Deviasi itu adalah penyimpangan, sehingga penyimpangan itu dapat terjadi positif dan dapat juga negatif. Efek yang positif adalah ketika kita gagal mendapatkan sesuatu atau hal baik yang gagal kita peroleh. Sedangkan efek negatif adalah ketika kita gagal mempertahankan sesuatu yang telah kita punya atau hal buruk yang dapat menimpa kita. Itu perbedaannya. Efek dari ketidakpastian ini dapat bersifat positif dan negatif. Perlu kalian ketahui itu. Jadi nggak semua risiko itu buruk. Yang kedua ada ketidakpastian. Ketidakpastian itu adalah semua kejadian, peristiwa, atau hal yang akan kemungkinan terjadi secara alamiah yang dapat mempengaruhi sasaran kalian atau tujuan kalian. Namun, yang unik dari ketidakpastian ini, kita nggak tahu seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan dan seberapa sering kemungkinan terjadinya. Dan yang ketiga adalah sasaran. Sasarannya itu adalah objektif atau goals atau tujuan atau impian yang ingin kalian capai atau komunitas kalian atau suatu organisasi ingin capai. Itu adalah sasaran. Sasaran haruslah terukur. Entah dapat diukur dengan suatu standar atau dengan keuangan. Misalnya kalian ingin memiliki tabungan sebesar 100 miliar dalam tahun depan. Itu termasuk sasaran yang terukur. Sasaran yang tidak terukur adalah misalnya kalian ingin menikah. Ya, kapan? Sama siapa? Itu sasaran tidak terukur. Nah, sekarang gue kasih contoh. Contoh yang masih banyak sering orang-orang salah tentang persepsi apa itu risiko. Misal, orang punya sasaran lulus kuliah 4 tahun. Terus dia bilang risikonya adalah tidak lulus kuliah 4 tahun. Itu bukan risiko. Itu cuma kebalikan dari sasaran. Nah, sekarang lanjut ya. Ada 3 kata-kata penting ketika kalian ingin memahami apa itu risiko dan apa itu masalah. 3 kata kunci penting adalah ketidakpastian, risiko, dan masalah. Ketidakpastian itu akan selalu terjadi, teman-teman. Itu bersifat alamiah ya, segala sesuatu di lingkungan kita itu adalah ketidakpastian. Kenapa ketidakpastian itu bersifat alamiah? Karena ketika kita merencanakan sesuatu sekarang dan melakukan aksi itu sekarang, sedangkan tujuan yang kita capai itu di masa depan. Nah, jarak antara masa depan dan masa sekarang itu ada range waktu kan. Nah, disitulah ketidakpastian pasti selalu ada. Next, kemudian apa sih itu risiko? Risiko itu efek dari ketidakpastian yang apabila terjadi, kita kemungkinan gagal memperoleh tujuan kita yang tadi terukur itu. Harus terukur ya. Misalnya, contoh soal kuliah 4 tahun tadi. Risikonya itu bukan tidak lulus kuliah, bukan. Risikonya adalah orang tua kalian terkena PHK sehingga mereka tidak mampu membiayai kalian kuliah. Nah, itu risiko. Dari risiko itu dampaknya adalah kalian kemungkinan cuti atau berhenti kuliah. Itu dampak. Nah, yang paling penting, risiko itu sifatnya belum terjadi atau masih potensial. Sedangkan masalah itu sudah terjadi. Ini yang paling penting, yang paling banyak orang salah. Risiko itu bukan yang skalanya kecil, masalah bukan yang skala besar, tapi risiko yang belum terjadi dan masalah yang sudah terjadi. Banyak banget yang bingung. Kayak misalnya contoh, ada orang kena sial jatuh. Kena risiko nih gue. Bukan, itu mah masalah.
Risiko mah nggak mungkin udah terjadi. Sial banget gua. Risiko gua yang jatuh nih. Nah ini harusnya masalah kalau udah kejadian, bukan risiko. Terus yang kedua misalnya, lu kena macet, terus lu ngeluh, anjir nih risiko gue. Bukan, itu masalah. Kalau udah terjadi itu lu nggak bisa nyebut itu risiko. Aduh, macet lagi. Risiko gua ini mah udahlah. Woi, udah gue bilangin, kalau udah kejadian namanya masalah, bukan risiko. Nah, sampai sini udah pada paham semuanya kan? Tenang, ini masih awal-awal kok, masih jangan stres dulu lah. Pokoknya masih banyak yang lebih berat lagi yang bakal gue bahas, yang insya Allah akan gue bagikan ke kalian semua. Oke, jadi tonton terus video gue, pantengin terus channel kita, sampai ketemu lagi.